Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Yolanda. Sore Kak. Sebelumnya kakak mau berterima kasih dulu kepada Yolanda yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara kita hari ini mengenai minat dan bakat Yolanda. Nah, Yolanda sudah tahu kakak atau kakak perlu perkenalan diri lagi? Boleh diulang Kak perkenalan dirinya? Baik, perkenalkan diri kakak Hairatul Nabila, biasa dipanggil Kak Cibi atau Kak Bibi juga boleh. Nah, kakak di sini mahasiswa BK Universitas Riau angkatan 2023 ya. Ini udah semester 5 saat ini. Nah, tujuan kakak wawancara Yolanda hari ini adalah untuk memenuhi tugas individu atau tugas akhir kakak pada mata kuliah pembinaan bakat anak. Nah, jadi wawancara kita ini tuh bersifat rahasia atau hanya digunakan untuk keperluan tugas kakak saja yang akan kakak cantumkan di dalam laporan kakak. Nah, jadi kita di sini nggak usah terlalu kaku, tegang. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja, biar Yolanda bisa aktif untuk menjawab pertanyaan dari kakak gitu, dan kakak juga enjoy saat menggali potensi apa yang Yolanda miliki gitu. Paham? Nah, sebelumnya kakak minta izin dulu ya untuk merekam dan mencatat hal-hal yang penting yang mungkin kakak nantinya akan kakak masukkan di dalam tugas kakak. Nah, Yolanda boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Distursia, disebut Yolanda di SMA Negeri 2 Siakulu. Maaf Yolanda, tapi sepertinya suara Yolanda putus-putus. Apakah Yolanda di depan kipas atau di mungkin bisa biar lebih jelas ya. Tadi Yolanda di SMA 2 ya? Iya. Kelas 10. Yolanda, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, Yolanda di sekolah sukanya kegiatan apa? Yolanda sukanya ekskul Jepang. Oh, ekskul bahasa Jepang. Di sekolah Yolanda ada ekskul bahasa Jepang? Kita baru diterapkan yang bulan ini. Kenapa Yolanda suka bahasa Jepang? Jadi Kak, waktu 2017 Yolanda itu masih kelas 2 di SD. Jadi Yolanda diajak nonton bareng sama abang, sama okom, gitu nonton film yang judulnya High and Low. Itu tuh filmnya film aktif, jadi seru banget. Itu Yolanda sudah paham dengan bahasanya. Itu nah, jadi Yolanda tanya ke abang, itu Maaf Yolanda, kakak potong. Suara Yolanda masih putus-putus, mungkin bisa dibesarin lagi ya. Jadi lanjut. Yolanda bertanya ke abang, ini filmnya seru, filmnya berasal dari mana? Terus Yolanda bilang itu film Jepang. Terus jelas ya, dari situ
Yolanda mulai tertarik kan. Jadi setelah 2 tahun itu Yolanda mulai baca komik-komik, baca novel Jepang, sampai di kelas 6 SD itu udah mulai pidato pakai bahasa Jepang, dan sejak itu Yolanda udah suka nonton-nonton dan pelajari tentang Jepang. Jadi bermula dari Yolanda awalnya diajak nonton film, kemudian Yolanda mulai tertarik karena merasa film tersebut bagus, kemudian mulai belajar bahasanya, budayanya, dan kemudian hingga sampai saat ini Yolanda menyukai bahasa Jepang tersebut. Dan kebetulan di SMA Yolanda ada ekskul bahasa Jepang baru ini, betul? Nah, selain ekskul bahasa Jepang, di kelas mata pelajaran apa yang menurut Yolanda paling menarik? Bahasa Inggris, Kak. Bahasa Inggris. Kenapa? Kan banyak tuh mata pelajaran yang lain, tapi Yolanda sukanya bahasa Inggris. Kenapa? Yolanda lebih tertarik dengan bahasa itu. Berarti Yolanda sukanya dalam bahasa gitu ya? Iya. Selain bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa lagi ada? Bahasa Thailand, Kak. Bahasa. Oh, kenapa suka bahasa? Yolanda kan udah tertarik dari awal, udah tertarik sama bahasa. Yolanda itu penasaran dengan bahasa lain, mudah nggak ya pelajarinya, mudah nggak ya. Jadi Yolandanya kebablasan sampai Korea, Thailand. Begitu. Jadi Yolanda awalnya punya tantangan lah ya buat diri sendiri, kayak bisa nggak ya bahasa lain karena udah ngehafalin atau nguasain bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Oke, bagus. Nah, kalau dari aktivitas, apa yang membuat Yolanda merasa paling bersemangat atau nggak bosan? Melukis? Oh, Yolanda berarti lebih ke seni ya? Suka bahasa, kemudian suka melukis. Terus, jadi melukis itu kapan Yolanda lakukan? Karena menurut Yolanda melukis itu adalah aktivitas yang menunjukkan perasaan kita. Jadi saat sedih mungkin Yolanda melukis, saat melukis, Yolanda terpuruk mungkin Yolanda juga melukis, tapi tempo lukisannya sedikit. Selain melukis, di waktu luang apa yang dilakukan? Mengapa? Maaf, ulang. Baca. Belum dengar. Membaca, Kak. Membaca? Iya. Oh, Yolanda suka membaca. Membaca buku kah? Novel? Cerita? Yolanda tidak suka membaca buku pelajaran, Kak. Tapi Yolanda suka baca novel, baca Wattpad, dan lain sebagainya. Jadi setelah Yolanda suka bahasa, kemudian melukis, membaca novel, nah prestasi apa yang pernah Yolanda raih? Yolanda pernah mendapatkan juara 3 bahasa Jepang di Universitas Riau. Terus Yolanda pernah juga juara 2 melukis di sekolah, di kelompok
Terus lomba puisi juga banyak, lumayan banyak piagam yang udah Yolanda raih. Jadi Yolanda, seberapa sering Yolanda mengasah atau mengembangkan bidang bahasa Yolanda? Yolanda tidak terlalu konsisten sih, Kak. Tapi kayak misalnya lagi mood gitu, Yolanda belajar selama seminggu, tapi itu tuh beneran masuk ke otak. Itu Yolanda penting dulu, paling lihat-lihat lagi dari TikTok. Bidang apa yang paling Yolanda paling minati untuk mungkin Yolanda jadikan masa depan Yolanda? Bahasa, berarti di bahasa ya. Nah, apakah Yolanda memiliki tokoh yang Yolanda kagumi dalam bahasa Yolanda? Seperti inspiratif atau ya sebagai motivasi, atau cuman sekedar dari awalnya film High and Low tadi? Motivasi Di bahasa Jepang nggak ada ya, berarti Yolanda memang awalnya suka dari film High and Low. Kemudian minat Yolanda tuh apa? Yang Yolanda suka itu apa? yang tadi Yolanda sebutkan. Berarti minat Yolanda sejalan dengan bakat Yolanda. Ya, bisa dibilang begitu, Kak. Kalau dari dukungan orang tua, lingkungan, bagaimana terhadap bakat Yolanda? Alhamdulillah, orang tua Yolanda selalu mendukung apa yang Yolanda sukai dan apa yang Yolanda minati. Kalau dari sekolah, ada fasilitas tidak untuk bakat Yolanda? Kalau dari sekolah, ada di Eskul Bahasa Jepang, katanya tahun depan Yolanda mau diajak untuk kita lagi dalam lomba bahasa Jepang di Universitas Tri, tahu, Kak? Baik. Berarti dari segi dukungan, berarti Yolanda mendapat semua dukungan ya? Ya. Kalau dari teman-teman? Semuanya baik dan selalu mensupport Yolanda. Nah, kan tadi Yolanda sudah bercerita panjang lebar nih. Nah, selama Yolanda mengembangkan bakat Yolanda, kemudian mengasah kemampuan Yolanda dalam bahasa, melukis, membaca atau mungkin mengarang-arang cerita buat novel. Nah, ada tidak hambatan yang mungkin Yolanda hadapi dalam mengembangkan minat dan bakat Yolanda? Tidak ada. Misalnya dari faktor kondisi fisik, kondisi tubuh, kondisi ada. Boleh mungkin diceritakan sedikit atau ya apa hambatannya? Yolanda ujian kelulusan di SMP, hari terakhir ujian itu Yolanda mengalami sakit di mata yang Yolanda itu bisa sekitar 2 jam atau 3 jam Yolanda itu bisa. Dan akhirnya Yolanda dibawa ke rumah sakit
tidak penyakit kronis dimana pada terus Yolanda tidak terlalu banyak berpikir dipelajari kotak lalu itu Yolanda harus dikurangi. Baik, berarti Yolanda memiliki hambatan dari segi kondisi tubuh Yolanda ya. Baik, kita lanjut ya. Berarti Yolanda memiliki hambatan di kondisi fisik Yolanda yang mungkin mengharuskan Yolanda untuk tidak terlalu fokus atau atau mungkin mengpush diri Yolanda untuk mengembangkan bakat tersebut. Nah, kalau misalnya dari kalau kendala fasilitas atau motivasi ada? Tidak, Kak. Oke, karena udah full dukungan, full support, jadi mungkin tidak ada kendala ya. Jadi profesi atau jurusan apa yang Yolanda cita-citakan di masa depan? Saya ingin sekali S2. Oh, S2 bahasa Jepang? Ya. Kemudian mungkin sudah ada langkah-langkah untuk mencapai tersebut atau belum ada? Sudah ada langkah-langkahnya, Kak. Karena Yolanda kan juga konsultasi ke guru BK di sekolah Yolanda. Jadi apa harapan Yolanda terhadap sekolah? Yolanda berharap untuk mereka untuk mendukung Yolanda. Baik, sepertinya mungkin kakak sudah cukup banyak tahu, mengeksplor, menggali tentang bakat dan minat Yolanda. Dan terima kasih Yolanda. Mungkin apabila ada kata atau salah ucapan mohon dimaafkan. Dan mungkin sebelum kakak tutup nanti akan kakak berikan 2 link tes. Ada tes minat SDS dan minat bakat Pak Budi. Mungkin Yolanda bisa mengisi link tersebut. Kemudian nanti hasilnya akan menunjukkan karakteristik yang mungkin Yolanda cocokkan dengan profesi Yolanda di masa depan. Nah, mungkin hasilnya nanti bisa di screenshot dan kirim ke kakak. Baik, terima kasih Yolanda atas waktunya. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Kak. Ya, sama-sama.